Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Agak kareba? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa acara kita malam ini? Soalnya kalau dilihat baliho di depan itu tulisannya jangan golput. Tapi kalau lihat baliho yang di belakang, ini adalah tabligh akbar dengan peringatan Isra Mi'raj. Yang pertama, kita perbaiki hati. Dari mana tadi? Dari Masjid An-Nur. Saya ingat, cuman pura-pura ngetes. Saya dulu pernah tausiah di dalam. Dari Masjid An-Nur Benteng. Apa acaranya? Acaranya peringatan Isra Mi'raj. Untuk apa diperingati Isra Mi'raj? Kita pun bingung. Untuk apa peringatan Isra Mi'raj dibuat? Kita sekarang berada di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Anak-anak kita tidak ingat Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Dari mana dia ingat Muharram? Karena kita memperingati satu Muharram. Dari mana dia tahu kita Rabiul Awal? Karena ada Maulidna. Dari mana dia tahu nuzul Quran? Karena ada peringatan malam Lailatul Qadar. Begitu juga dengan bulan Rajab ini. Kenapa mesti diperingati Isra Mi'raj? Untuk mengingatkan anak-anak kita. Malam ini kita sedang membuat sejarah, Bapak Ibu. Nih anak-anak kecil yang hadir malam ini, mereka ini nanti akan jadi gubernur Riau, akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Mereka ingat sejarah masa kecilnya dulu. Istrinya bertanya, waktu kecil dulu dibawa kemana? Saya dibawa di tanah lapang. Acara apa? Dangdut. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tapi anak-anak kita malam ini akan bercerita kepada anak istrinya 20 tahun akan datang. Dulu saya waktu kecil di kampung saya di Benteng diadakan acara peringatan Isra Mi'raj. Ada telur ayam yang ditusuk supaya nggak melompat, ditutup pakai pinang. Ini nampaknya sederhana, ini biasa saja, tapi ini menjadi kenangan untuk anak-anak kita. Saya tunggu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Saya dulu waktu masih kecil, kemana saja ibu saya pergi saya ikut. Saya tahu dia ada acara maulid, ikut. Ada acara marhaban, ikut. Acara barzanji, saya kejar. Diam-diam dia pergi, saya intip, saya ikut. Saya tidak ngerti maulid, tidak ngerti barzanji, tidak ngerti acaranya. Yang penting ada pulut kuning, telur ayam merah. Ternyata itu masih ada zaman sekarang. Alhamdulillah, Benteng masih menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Benteng bukan sembarang benteng. Udah sampai itu aja Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau malam ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita, maka insya Allah 20 tahun akan datang mereka yang akan jadi ketua panitianya, mereka yang akan membuat acaranya,
yang perempuan-perempuan yang akan membelikan telur ayam yang merebusnya, mereka akan buat lagi acara dan mereka akan menelpon Ustadz Abdul Somad 20 tahun lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Tidak salah lagi. Ustadz masih hidup? Masih. Dulu waktu kami masih kecil, Ustadz datang ke Benteng, kami masih ingat waktu itu. Sekarang kami sudah jadi PNS, sekarang kami sudah jadi anggota dewan, sekarang kami sudah jadi pengacara, sekarang kami sudah jadi Kapolda, sekarang kami sudah jadi Dandim. Kami ingin Ustadz Somad datang kembali ke Benteng. Siap. Inilah yang sedang kita laksanakan malam ini. Nanti kalau ada orang yang nanya-nanya tentang peringatan Isra Mi'raj, Bapak Ibu bisa jawab? Dari buminya enggak. Kalau bisa jawab, jawab. Kalau tidak bisa jawab, ulang ceramah saya malam ini melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat pertama dari peringatan Isra Mi'raj adalah mengingatkan umat tentang peristiwa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang kedua, kalau tidak ada peringatan Isra Mi'raj malam ini, tidak mungkin saya bertemu dengan Bapak Abdul Wahid. Yang ceramah ini Abdul Somad, yang anggota DPR RI Abdul, Ikatan IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Bagi yang belum terdaftar, daftarkan segera. Hari ini kami bisa bersilaturahim dengan Bapak Arfah. Hari ini bisa DPRD Provinsi. Hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Iqbal, tokoh masyarakat Reteh. Hari ini bertemu dengan Bapak Camat 2 sekali, Camat Sungai Batang, Camat Reteh. Hari ini bertemu dengan tokoh masyarakat, tidak hanya tokoh masyarakat, tokoh besi, tokoh bangunan, hadir semuanya malam ini. Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya amat sangat mohon maaf, susah saya mengingat-ingatnya. Udah saya hafal-hafal dari tadi. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Rasa-rasanya kami belum pernah nengok Ustadz Abdul Somad tausiah seganteng ini. Nggak ada yang ngomong, saya sendiri ngomong gitu. Lengkap pakai sarung, pakai koko, pakai jubah, pakai sorban, pakai topi azhar. Beginilah cara Kiai Haji Syekh Muhammad Idrus Hashim memuliakan anaknya Abdul Somad. Beliau dengan usianya, dengan kesehatannya, dengan keterbatasannya, datang ke rumah saya di Rimbo Panjang. Jauh. Saya terkejut. Ada apa Syekh datang? Kalau hanya sekedar mengundang saya, cukup pakai WhatsApp. Saya ustadz yang tidak pernah mempersulit-sulit orang, tidak perlu apapun, cukup pakai WA. Abdul Somad datang, siap. Apa kata beliau? Saya datang mau bersilaturahim. Allahu Akbar. Beliau sedang mengajar saya. Hai Abdul Somad, kalau kau tua nanti, kalau kau jadi guru, kau datangi muridmu, kau datangi anak-anakmu. Itu yang sedang beliau ajarkan ke saya. Doakan supaya Abdul Somad jangan sombong, jangan angkuh, jangan takbur. Beliau tidak pernah menasihati saya. Beliau tidak pernah mengatakan Abdul Somad kau jangan sombong, tidak. Tapi beliau menasihati dengan perbuatannya, perilakunya. Didoakannya pesantren, didoakannya santri, didoakan anak saya, didoakan Abdul Somad. Hari ini saya datang, mudah-mudahan kami termasuk orang yang menyambung tali silaturahim.
Kalau tidak ada acara peringatan Isra Mi'raj malam ini, saya tidak tahu ternyata di Benteng ada qari'ah juara internasional di Kuala Lumpur tahun 2026. Masya Allah, Ustazah Musdalifah. Itu urutannya memang udah betul tadi sebutannya, dari Arafah ke Musdalifah. Mudah-mudahan Ustazah Musdalifah terus mendidik anak-anak di Indragiri Hilir ini berprestasi juga seperti beliau, terbang sampai ke Kuala Lumpur, dikumpulkan semua qari'ah se-Indonesia, beliau juara, dikumpulkan semua qari'ah. Takut pula saya masuk ke mulut. Dikumpulkan semua qari'ah sedunia di Kuala Lumpur, juara satunya datang dari Benteng Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Ada mereka, mak takut juga. Tolong tangkapkan dulu, Pak. Jangan dibunuh, dia mau hidup juga. Wah, lepaskan dia ke sana. Kalau kita bunuh binatang ini, bayangkan dia berangkat sore tadi dari rumah mau mencari nafkah, anak dan istrinya menunggu di rumah sampai besok pagi. Kata istrinya, kenapa abang belum pulang? Anaknya menangis rindu, rupanya dibunuh panitia karena menempel di sorban Ustaz. Pernahkah kita memikirkan binatang? Kita tidak pernah memikirkan makhluk Allah. Itu beda kita dengan wali-wali Allah. Wali-wali Allah, binatang pun diperhatikannya. Ada seorang wali Allah namanya Imam Ibrahim bin Adham. Dia pergi ke pasar membeli kurma. Dari pasar dia pulang ke rumah, sampai ke rumah dia buka kurma, dia balik lagi ke pasar. Keluarganya heran, ya wali Allah, engkau Ibrahim bin Adham baru saja dari pasar, kenapa kau pulang lagi ke pasar? Waktu ku buka kurma, ada semut. Semut itu sekarang terasing, jauh dari teman-temannya. Aku tak ingin dia sedih, merasakan perasaan orang lain biasa, tapi merasakan perasaan hewan. Maka malam ini kita sedang diuji. Udah dilepaskan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tidak ada dalam rencana ceramah tadi. Jadi kalau ditanya kenapa mesti ada Isra Mi'raj, karena kita ingin bersilaturahmi. Man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah selalu menyambung tali silaturahim. Tolong abang teknisi sound system supaya ekonya agak dikurangi sedikit. Nah, eko ini cocoknya untuk qori ngaji, itu cocok eko sama lagu dangdut. Kalau ceramah, gitu dia agak kurang eko. Kalau eko untuk ngaji memang bagus eko. Tapi kalau untuk tausiah tak jelas suaranya. Suara saya untuk yang ujung sana cuman jelas. Alhamdulillah, kata jamaah, alhamdulillah suaranya jelas, muka ustaz yang tak jelas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang sudah bersusah payah sehingga acara malam ini terwujud, mudah-mudahan diberikan Allah balasan yang terbaik. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau tak sanggup membalas, doakanlah. Doanya jazakumullahu khairal jaza, mudah-mudahan diberikan Allah balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kalau ada yang bertanya kenapa dibuat acara Isra Mi'raj, bisa dijawab ya, insya Allah. Sekarang kita lanjutkan temanya. Dengan peringatan Isra Mi'raj, kita perbaiki hati. Wajah bisa dilihat? Bisa. Mulut bisa dilihat? Bisa. Tangan bisa dilihat? Hati? Kenapa hati tidak bisa dilihat? Karena Allah sayang sama Abdul Somad. Coba kalau hati ini bisa dilihat, mari bersihkan hati kita. Hati Abdul Somad hitam macam pantat kuali. Apa kata jamaah yang dengar? Allah, ngomong masalah hati, dia aja busuk hati. Maka diantara wujud sayangnya Allah, disimpan Allah hati itu di dalam daging, di dalam kulit, di dalam tulang. Di mana letak hati? Di dalam sebelah kiri, besarnya sekepal, sesuai dengan badan masing-masing. Kalau anak-anak kecil, ya hatinya sebesar ini. Kalau Ustaz Somad, dia sebesar ini, berdegup. Itu kalau normal. Kalau akhir bulan, berdegup, berdetak dia. Kenapa kalau ada orang kecelakaan, nauzubillah, Ustaz, itu hati apa jantung? Jantung. Tapi ada yang bilang hati, nggak usah kelahi, dua-duanya kita pakai, jantung hati. Alah, kayak yang ketawa anak kecil macam paham aja kalian. Jantung hati. Yang melindungi jantung ini tulang. Tulang apa namanya? Tulang rusuk. Ini ada anak muda, setiap pergi ke tempat sup tulang, pesan tulang apa? Tulang rusuk. Pas ditanya sama yang punya warung, kenapa nyari tulang rusuk terus? Mencari tulang rusuk yang hilang. Bininya di rumah masak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain jadi baik. Tapi kalau yang segumpal itu rusak, yang lain ikut jadi rusak. Itulah dia kata Nabi, al-qalbu, namanya jantung hati. Makanya orang juga kalau sakit, perasaan dulu Bapak Anu masih ada ya? Iya. Kemana dia? Meninggal Pak Ustadz. Kenapa? Serangan jantung. Belum pernah lagi kita tanya, si Anu meninggal kenapa? Itulah Pak Ustadz, kena kurap kemarin. Enggak ada, serangan jantung. Kalau jantungnya sehat, maka insya Allah orangnya juga sehat. Tapi kalau detak jantungnya tidak normal, mendengar suara sepeda motor langsung naik darah tinggi. Kenapa? Tukang kredit. Mendengar suara orang tinggi dikit langsung. Bagaimana cara menyehatkan hati? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
zikir menenangkan hati. Datang suami pulang dari laut marah-marah nggak dapat ikan. Yang nggak datang ikan, marahnya kok ke istri. Istrinya sebetulnya kalau mau balas marah bisa juga. Yang nggak datang kan ikan, kenapa marahnya sama aku? Tapi karena istri itu menenangkan, nengok suami ngamuk, subhanallah walhamdulillah, langsung suaminya terkapar. Memang kau adalah bidadari surgaku, my darling. So sweet. Jangan marah-marah. Ini marah-marah. Ibunya pula tukang nyanyi. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Lupa saya ada Tuan Syekh. Saya udah dikasih baju jubah ini biar serius malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad itu kalau ceramah bajunya putih, celananya hitam, kayaknya nggak pernah ganti baju. Malam ini di Benteng berbeda, guys. Tanpa melihat judulnya, tanpa melihat videonya di mana, begitu melihat gambar, semua sudah tahu ini pasti di Benteng. Karena hanya di Benteng lah Ustaz Somad ceramah lengkap selengkap malam ini. Carilah video dari tahun dulu sampai kapanpun, hanya di Benteng lah pakaiannya begini. Masya Allah, malam ini saya betul-betul merasa ustadz saya malam ini. Begitu cara Kiai Haji Syekh Muhammad Idrus Hashim menegur saya. Dia tidak pernah melarang saya pakai celana. Beliau tidak pernah melarang saya pakai baju kemeja tangannya digulung. Beliau tidak pernah melarang saya. Bagaimana cara beliau supaya saya tampil pakai sarung, pakai jubah, dipasangkan ke saya. Saya pun juga nanti begitu ke murid saya. Kalau ada murid saya tidak akan marah-marah. Cukup saya pasangkan sarung, saya pakaikan jubah. Ternyata kalau sudah hati yang tersentuh, maka penting menyentuh hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu untuk selamanya. Kenapa saya tiba-tiba jadi romantis malam ini? Allahu Akbar. Ternyata ngomong itu belum tentu masuk ke hati orang. Abdul Somad, jangan pakai celana panjang. Abdul Somad, jangan ceramah pakai tangan digulung. Abdul Somad, kenapa pakai peci hitam? Boleh jadi ngelawan, melawan. Tapi begitu dikasih kain, dikasih jubah, dikasih topi, yang ada adalah ketundukan hati. Jud tasun. Kalau kau dermawan, maka kau akan menawan. Kalau ingin menawan hati orang, maka robahlah diri menjadi dermawan. Tertawan kita semuanya malam ini, sampai kumbang-kumbang pun berdatangan. Disangkanya ini lobang dia, masuk dia ke dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kucing, kenapa kucing itu tidak marah sama orang zaman dulu? Karena orang zaman dulu masih menyisakan tulang ikan dan tulang ayam. Sekarang rumah makan, tulang lunak, tulang hilang. Melihat iklan rumah makan kata kucing, terus aku dapat apa, Besti? Maka kita mesti berbagi, mesti dermawan, dan itu berangkatnya dari hati. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang kedekut, orang yang kikir, itu pelit itu adanya di hati. Jama'a malau wa'ad dadah. Jamaah ngumpul, ad dada ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung sampai jam 2 malam. Sampan yang di sana bawa kelapa, ini kebun karet, ini kebun sawit, sampai jam 2 malam ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, mati. Apa yang dibawa? Maka Isra Mi'raj adalah membersihkan hati. Nabi Muhammad tidak langsung pergi ke Makkah, ke Madinah, langsung ke Sidratul Muntaha, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Tapi dibersihkan hatinya dulu. Mudah-mudahan yang ceramah ini, yang ngomong ini hatinya bersih.
Doakan supaya Ustaz Somad itu ya Allah jangan cuman pandai ngomong aja, bersihkan hatinya ya Allah. Penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit takabur. Takabur diambil dari 3 huruf, kabbara, akbar, Allah maha besar. Takabur, merasa diri besar. Pandang ke belakang, lihat baliho gambar Abdul Somad paling besar, yang dikasih pentas dengan bunga-bunga. Abdul Somad pakai jubah 2 lapis, sombong, angkuh, merasa besar. Tapi ada di sana orang yang rendah hati, duduk di lantai di atas tanah. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula kata jamaah. Apalah salahnya jaga perasaan saya sedikit. Pas saya bilang tadi betul pura-pura diam, kenapa? Memang orang jujur di benteng ini nggak bisa diajak bersandiwara ya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tidak masuk surga. Itulah yang saya pelajari dari Kiai Haji Syekh Muhammad Idrus Hashim. Tidak ada sombongnya walaupun sebesar biji sawi. Doakan saya bisa mengikut ilmu beliau. Nabi Muhammad SAW menyuapkan kurma kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyuapkan kurma kepada Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain menyuapkan kurma kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin menyuapkan kurma kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir menyuapkan kurma kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. Sampai kepada tabi'in ke bawah, sampai kepada Syekh Hasan Al-Mashad, sampai kepada Syekh para guru-guru yang ada di Makkah, sampai kepada Syekh Hamdan Al-Mahrasi, sampai kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani menyuapkan kurma kepada muridnya yang datang dari bumi lancang kuning, dari benteng Indragiri Hilir, Syekh Muhammad Idrus Hashim. Sanadnya bersambung sampai ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak pernah membanggakan dirinya, tidak pernah sekalipun mengatakan saya satu-satunya murid Syekh Yasin yang ada di Riau. Enggak pernah. Tapi saya menarik kesimpulan setelah saya jalan dari mulai ujung Indragiri Hilir sampai ke Rokan Hilir Bagan Siapi-Api, saya sudah keliling ke Pasir Pangarayan, saya pergi ke Kuantan Singingi, saya pergi ke Siak Sri Indrapura, saya pergi ke Dumai, saya pergi ke Bengkalis, saya pergi ke Indragiri Hulu. Satu-satunya murid Syekh Yasin yang belajar mengambil sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Ibni Abi Saibah, Fikih Syafi'i, sampai kepada Ar-Risalah, sampai kepada Fikih, Matan Takrib, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Beliau talaqi di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Banyak orang berilmu, tapi tak banyak yang tawadhu dan rendah hati. Malam ini saya tidak sanggup untuk tausiah, tapi karena beliau meminta, itulah maka saya tausiah. Apa yang beliau minta? Abdul Somad pakai jubah, sami'na wa ata'na. Jadi kalau ada orang di benteng yang tidak mengambil sanad hadis, yang tidak mengambil sanad ilmu, seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi ayamnya mati. Kenapa? Karena tidak mau mencotok padi. Mati. Begitulah keilmuan, Masya Allah, tabarakallah. Saya belajar di Mesir, ulama-ulama Mesir Al-Azhar pergi ke Makkah mengambil sanad hadis kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani.
orang-orang yang ada di Maghribi, bacalah sanad kitab mereka mengambil kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Kamu dapat ilmu dari mana? Saya dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Dari Imam Abdullah bin Maslamah. Imam Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik. Imam Malik dari siapa? Dari Imam Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Beliau bersilsilah sanadnya. Syekh Muhammad Idrus Hasim dari siapa? Dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dari siapa? Dari Syekh Hasan Al-Mashad. Dari gurunya yang lain Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dari gurunya yang lain Syekh Amin Qutbi. Dari gurunya yang lain, dari ulama-ulama besar sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita masalah ilmu, banyak orang berilmu, tapi ada yang lebih tinggi lagi daripada ilmu. Al-adab fauqal ilmi. Ustaz Somad itu cerita tentang tawadhu, tentang rendah hati, tentang gak sombong. Dia sendiri sombong. Kami mau salaman sama dia dikawal polisi tentara. Syekh Muhammad Idrus Hasim ngurus surat izin ke Polres. Kata Pak Kapolres, tolong jaga, ini aset bangsa. Baru inilah saya disebut aset bangsa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada benteng Ahlussunnah wal Jamaah, selama masih ada ulama yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, insya Allah rahmat Allah masih turun di benteng, turun di Indragiri Hilir, turun di Riau, turun di Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Iblis itu keluar dari sorga apakah karena syirik? Enggak. Iblis itu enggak digoda setan. Kenapa? Karena setan anak buah dia. Kalau ada setan goda iblis, wahai iblis, pergi kau sana upil. Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan. Iblis keluar dari sorga bukan karena syirik. Iblis tidak pernah nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, pohon kayu, gak pernah. Iblis hanya menyembah Allah. Lalu kenapa iblis keluar dari surga? Karena sombong. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat yang sombong, bilang sama dia, kau keturunan iblis. Makin mengamuklah dia, Pak Ustadz. Allah bertanya sama iblis. Allah bertanya sama iblis bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Tapi Allah mau kasih tahu sama siapa yang tak tahu dan tidak mau tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adama idh amartuk. Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam ketika kuperintahkan untuk sujud? Kenapa tidak mau sujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Adam kau ciptakan dari tanah. Api tinggi, menyala, merah. Tanah hitam, busuk, bau, rendah. Ana khairum minhu. Kalau bahasa Makassarnya, I'm better than him. Saya lebih mulia daripada Adam. Makanya kalau mau merendahkan hati, sadar diri bahwa kita ini dari tanah. Mohon maaf, boleh saya bertanya, yang tercipta dari emas tolong angkat tangan. Kita ini semua dari tanah. Dari tanah, jalan di atas tanah, mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang mau disombongkan? Makanya kalau ada kawan, tetangga, jiran, sahabat yang sombong, sampaikan sama dia. Nggak usah ngomong, nanti marah samanya. Hidupkan aja video saya. Kau dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk lubang tanah, dimakan cacing tanah. Habis itu pulang, share aja di grup-grup.
Siap? Udah siap semua nih jamaah. Oh Pak Ustadz, jadi kita ini semua dari tanah Pak Ustadz? Iya, kita dari tanah. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda Pak Ustadz? Ya tanah juga kan nggak satu, macam-macam. Teman saya tuh Pak Ustadz susah kali bayar utang, tanah liat. Ada teman saya itu satu lagi Pak Ustadz, setiap beban selalu diberikan ke saya, beban anaknya, beban suaminya, beban semua ke saya, tanah longsor. Ada tetangga saya itu Pak Ustadz, ajaknya mau kelahi aja, tanah sengketa. Tapi jangan ilmu malam ini untuk mengukur tetangga. Jangan gara-gara ini lalu besok mikir, si anu tanah longsor, si anu tanah liat, ini tanah sengketa. Kita kalau ngaji itu dipakai untuk mengukur diri kita. Kira-kira Ustaz Abdul Somad ini cocoknya tanah apa ya? Ya jelaslah tanah merah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir ke atas dunia tidak bawa apa-apa. Mohon maaf, kalau boleh saya bertanya, angkat tangan yang bisa. Siapa yang lahir ke Benteng bawa speedboat? Enggak ada. Nama aja kita dikasih orang. Nama, siapa yang lahir bawa nama, bawa akte kelahiran? Nama kita pun dikasih orang. Datang emak saya minta nama ke datuk. Siapalah cocoknya kasih nama ayah nih ya anakku ini? Kata datuk saya, kasih nama anakmu namanya Solah. Solah bahasa Arabnya baik, tapi karena mak saya nggak pandai bahasa Arab, Solah bahasa Melayu itu ikan selar. Ikan solah kata dia. Kata mak saya, masa nama anakku nama ikan? Kasih nama yang lain ya. Dikasih nama satu lagi, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ini bukan somad, somad itu Allah. Ini adalah Abdus Somad, hamba Allah. Nama yang paling bagus itu kalau dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahid, Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh katanya nggak boleh sombong, dia sendiri sombong. Cepat sekali memang jamaah melihat kekurangan ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar diri, tahu diuntung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu-ibu di Benteng masih ada grup nasyid? Kalau ada grup nasyid, nyanyikan lagu itu, tapi tolong jangan dinyanyikan waktu pejabat datang. Nanti nggak cair bantuan. Kalau mau cair bantuan, mana tahu nanti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, lagunya buat lagu baru. Selamat datang wahai pejabat. Tapi backing vokalnya harus dikunci dulu. Ini kadang udah bagus. La 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 la. La 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 itu kan artinya enggak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Ustaz, boleh kalau kami buat grup nasyid? Boleh. Lagunya lagu mengingatkan pada mati, lagunya membersihkan hati. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Itu kalau lupa syair. Asal jangan nyanyi dalam masjid di depan suami orang. Bini orang nyanyi di depan suami orang dalam masjid. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Lempang kelempung, kelempang kelempung, kelempang kelempung, semua mengangang lihat. Ngelihat bini orang meleleh air liur, ngelihat bini di rumah meleleh air mata. Korban skincare, muka putih, tangan hitam. Ustaz Somad nih ngomong apa? Kunci dengar tausiah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Ustaz Somad ngomong begini jamaahnya malah tersenyum tertawa?
kuncinya satu, karena hati mereka bersih. Coba kalau hati mereka kotor, jahat, gak mungkin mereka bisa tersenyum. Begitu Abdul Somad tampil, mentang-mentang baru dapat jubah baru. Tapi karena hati mereka bersih, yang dapat jubah Abdul Somad, yang dapat topi Abdul Somad, yang dapat sorban Abdul Somad, tapi mereka merasa bahagia. Merasa bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Seorang anak muda jatuh cinta dengan mahasiswi, diantar pendaftaran, diantar ke kampus, tapi giliran ngantar saya Pak Ustadz, yang daftar saya Pak Ustadz, giliran nikah yang lain. Tapi dia saat menikah dia tetap tersenyum. Pas ditanya, kenapa kau bisa senyum? Cinta nggak mesti memiliki Pak Ustadz. Memang begitulah ungkapan orang yang nggak dapat. Saudara yang dimuliakan Allah, sama-sama kuliah, sama-sama berangkat dari Benteng, sama-sama di UIN, sama-sama KKN, sama-sama tamat, tapi jodoh berbeda. Kalau hatinya bersih, orang ngomong, itu yang nikah temanmu kan? Iya. Kok dia nikah duluan? Ya, rezeki kan macam-macam. Jodoh sudah ada, semua masih ada. Jodoh, kalau sudah jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana-mana. Ini di bawah. Saya heran kenapa detak jantung saya ini tiba-tiba seperti berdenyut, nggak enak. Rupanya ada kotak di bawah. Tolong kotaknya segera dibagi. Sebagian naikkan ke atas. Ada ikan-ikan hiu di atas. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu yang nggak bawa uang bisa dimasukkan cincin, gelang, rantai, anting, gelang kaki, gelang tangan, gelang leher, gigi emas, masukkan. Masukkan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, kotaknya jangan terlalu banyak di tempat laki-laki Pak, karena duit mereka nggak bawa. Paling mereka ini 2.000 untuk parkir. Kata bapak ibu-ibu, kau jangan banyak-banyak, nanti kawin lagi. Duit nih ibu ini semua yang megang, betul kan Bo? Oh, betul katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Ustadz, gimana cara membersihkan hati ini Pak Ustadz? Cara yang pertama, sadari bahwa kita sudah kena penyakit hati. Hai Abdul Somad, kau sudah kena penyakit hati. Kau nggak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kau merasa dirimu bersih. Kau merasa dirimu hebat. Kau merasa dirimu mulia. Kalau sudah sadar, yang paling mengerikan adalah penyakit tidak sadar diri. Kalau ada orang yang tidak sadar karena pingsan, disiram air insya Allah sadar. Tapi kalau ada orang yang tidak sadar diri, na'udzubillah. Cara yang pertama, merenung sejenak. Aku ini datang dari mana? Di dunia ini berapa lama? Aku akan kemana? Kita sekarang sedang berada di mana? Di Benteng. Terus habis ini kemana?
besok Abdul Somad akan pulang, kita semua akan kembali menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita bawa kepada Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan hati kita bersih dari sifat angkuh dan sombong. Perempuan yang sombong, kalau lewat di depan rumah tetangga hidungnya ke atas, sudah pesek, hujan gerimis banjir. Sombongnya minta ampun. Dia yang paling kaya, dia yang merasa paling cantik, dia merasa paling mulia. Sampai masa ajalnya tiba, mimdate mataya bawati, mati. Begitu mati, siapa yang ngurus jenazah? Yang ngurus jenazah adalah penyelenggara jenazah, yang selama ini dihina, yang selama ini dilecehkan, direndahkan. Mereka lah yang akan memandikan di kamar mandi. Apa kata mereka? Ini yang sombong kemarin kan? Sekarang kita semprot pakai cuci mobil Dorsmir, ambil brus WC, siramkan Mama Lemon. Tidak ada yang melakukan itu Pak Ustadz, tidak ada yang melakukan itu. Semua penyelenggara jenazah baik-baik semua, mereka tidak dendam. Tapi Abdul Somad sedang mengingatkan kita, suami yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, begitu mati meninggal dunia semua tinggal kenangan semata. Menangis mereka Bu, menangis dia sebelah kanan, sebelah kiri mana yang mau dipinang bulan depan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya hati kita bersihkan, karena kita semua akan mati. Yang kaya-kaya Qarun itu, kalau ada orang di benteng menggali tanah, tiba-tiba cangkolnya bunyi kelepuk, begitu dilihat ada emas, maka orang benteng akan mengatakan ini harta karun, padahal karun di Mesir. Gimana cerita bisa hartanya sampai ke benteng, saking kayanya karun. Tapi belum pernah saya ketemu sama orang, kenalkan Ustaz Somad, siapa namanya? Karun. Belum pernah. Fir'aun hebat di Mesir, dia yang membangun piramid, satu keajaiban dunia. Belum pernah saya ketemu orang, kenalkan Ustaz Somad, saya ini keturunan Fir'aun. Nggak ada. Makanya kalau ada sombong angkuh suami ibu, panggil dia besok. Hai Abang Fir. Fir apa maksudnya? Fir'aun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa datang ke syekh, datang ke tuan guru, datang ke ustadz, datang ke habib. Tolong doakan saya ya syekh, supaya hati saya bersih. Tapi Pak Ustadz, saya sudah doa, hati saya kok kotor terus. Setan akan datang sebelum ruh keluar dari jasad. La ughwiyannahum, aku akan goda mereka. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam di dalam jasad. Nanti kalau ruh sudah keluar dari jasad, barulah kita bersih. Jadi kalau ada bapak ibu yang hatinya masih berbisik-bisik, kok yang paling hebat, kok yang paling hebat, kok yang paling senior, kok yang paling kaya, kok yang paling mantap, itu berarti setan. Banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, ayat kursi. Tapi nggak mempan lagi dibacakan ayat kursi Pak Ustaz, bawakan kursi sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati kita merasa kita yang paling hebat, saya nilai paling tinggi Pak Ustaz, saya yang paling pintar kuliah, kenapa dia duluan yang nikah Pak Ustaz? Nggak bisa begitu.
Datang acara pernikahannya, doakan dia di atas pentas, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau hatinya hasad, dengki, busuk hati, doanya sama, bunyinya lain. Barakallahu lakum wa baraka alaikum. Malam ini tidak ada yang giginya rapat. Malam ini semuanya berbahagia karena hatinya bersih. Doakan juga supaya Ustaz Abdul Somad hatinya bersih, supaya istiqomah, supaya mati husnul khotimah. Karena kalau yang ceramah itu setannya juga luar biasa. Almarhumah emak saya nasihati saya, kau jangan sombong, kau jangan angkuh, kau jangan buat dosa, kau jangan buat maksiat. Aku kan ustadz mak, setannya ustadz juga. Aku kan tamat Mesir mak, setannya juga tamat dari Mesir, anak buah Fir'aun. Ibu jangan lupa nasihatkan anaknya, kau jangan sombong, kau jangan angkuh. Suatu ketika saya dibawa ibu saya acara walimah. Tiba-tiba di tempat acara al-walimah, mohon maaf, ada orang yang agak kurang fisiknya, cacat. Jadi mata saya ngelihat dia terus. Saya masih kecil, masih SD. Apa kata emak saya? Dia adalah tamu Allah. Nanti boleh jadi dia lebih dulu masuk surga dari kamu. Jangan kamu sakiti hatinya. Kalau mata kamu ngelihat dia terus, dia tersinggung. Jangan lihat lagi. Sampai hari ini, kalau saya ngelihat ada orang yang kurang fisiknya, saya lihat sekali, habis itu saya nunduk. Kenapa? Ingat pesan orang tua. Guru di sekolah belum tentu kita ingat, tapi pesan ibu. Makanya saya sangat heran kalau ada orang tua yang diam saat anaknya melempar orang gila, saat anaknya mengejek orang cacat. Kenapa dia diam? As-sakitu anil haq syaitan akhras. Pendidikan yang paling utama adalah ibu, al-madrasatul ula. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, S2, S3, S cendol, S teler, S doger. Yang pertama adalah ibu. Yang paling lama dengan anak itu ibu atau bapak? Ibu. Bapak kan sebentar-sebentar aja jadi. Tapi ibu mengandung, menyusukan, membesarkan, menyekolahkan, mengandung lagi. Begitulah kita ini semua. Makanya surga di bawah tapak kaki. Belum pernah saya ketemu hadisnya, atau mungkin saya belum jumpa. Nanti tanya sama guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Hashim. Belum ada lagi surga. Saya mau nasihati anak saya, surga di bawah tapak kaki ayah. Nggak ada tuh. Surga di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah, kotaknya sudah penuh, melimpah ruah. Dari jauh sudah kelihatan merah semua. Luar biasa orang Benteng ini memang. Pentasnya luar biasa. Sampai berapa lama mereka menanam bunga-bunga ini. Bunganya pun sesuai dengan pilpres lagi, warnanya macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tema kita. Dengan peringatan Isra Mi'raj, perbaiki hati. Dari hati baru berubah menjadi budi pekerti. Dari mana datang sopan santun, tata krama, budi bahasa? Dari mana datang lisan yang baik? Dari mana datang tatapan mata yang baik? Dari mana datang ucapan yang baik? Semua berasal dari hati. Kalau sudah hatinya angkuh, sombong, sakit, cakapnya menyakitkan hati, perbuatannya menyinggung perasaan. Al-muslim, siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lidahnya, wayadih, dari tangannya. Jangan sampai lidah kita menyakiti hati orang, sumpah serapah, ghibah, namimah, adu domba, caci maki. Kalau sudah ngamuk, keluar semua. Bukan binatang, kebun binatang. Dari mulai dinosaurus sampai kancil, kucing, semua keluar.
Dari mana itu datang? Dari hati. Makanya anak kita ini dididik dengan pendidikan hati. Malam ini saya ketemu dengan orang yang hatinya luar biasa. Bawa sepeda motor, ada gasnya, ada remnya, ada koplingnya, ada giginya, tapi yang tertulis di tepi jalan hati-hati. Kenapa nggak kaki-kaki? Kan kaki yang mengendalikan. Kenapa nggak tangan-tangan? Kan mata yang lihat. Kenapa nggak mata-mata? Awas, mata-mata. Tapi yang ditulis adalah hati. Karena banyak orang sakit hati gara-gara busuk nyambung semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya, menyakitkan hati. Di antara kita ini semua yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Betapa lembutnya hati jamaah di Benteng. Mereka menjaga hati saya. Diam mereka. Padahal dalam hatinya, Ustaz yang paling banyak dosanya. Tadi saya berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10 pas. Di mana-mana saya tausiah 60 menit. Rasanya tausiah itu 60 menit itu kadang lama. Tapi di Benteng nggak ada saya ngeliat jam. Begitu ngeliat udah jam 10. Ternyata kalau kita pakai jubah baru itu nggak terasa. Masya Allah, tabarakallah. Tanyalah sama ustadz-ustadz, sama guru kita. Coba tanya mereka, gimana rasanya pengalaman ceramah. Itu tergantung audiensnya. Kalau orangnya hatinya terbuka, kita ngomong nggak terasa lama. Tapi kalau ngomong di depan orang yang hatinya tertutup, lama sekali. Pengalaman ustadz yang paling sulit ceramah kapan? Pas ceramah buka bersama. Minta ampun lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita takut pada Allah. Jamaahnya ada yang gitu, ada yang sebentar-bentar nengok aja, lama kali saya tengok jam. Akhirnya penderitaan itu selesai. Terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah menyambut berbuka bersama ini saya sampaikan. Kalau ada silap salah mohon Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma lakas sumtu. Datang panitia, mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi azan handphone dari Jakarta. Tapi hari ini Masya Allah tabarakallah, yang dibahas baru satu baris, waktunya sudah habis 1 jam. Kira-kira kalau saya teruskan sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Masih sanggup? Saya nggak sanggup. Ini pagi tadi di Pulau Burung, habis dari Pulau Burung, Pulau Ayam apa Pulau Itik. Akhirnya sekarang sampai di Benteng. Besok 3 titik lagi, pagi, siang, malam. Ustaz Junaidi nyusun jadwal ini seperti makan obat. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, besok pulang. Alhamdulillah Ustaz Somad masih sehat. Itu karena doa guru kita. Jangan pernah bosan. Saya kalau ketemu beliau 2, 3, 4, 5 kali minta doa. Doakan saya Syekh, doakan anak saya, doakan keluarga, doakan santri, doakan kami, doakan istiqomah. Jangan pernah bosan. Boleh jadi doa kita tidak dikabulkan Allah, tapi doa guru kita malam ini kita bisa tenang. Padahal kata Pak Camat, ini hujan ini Pak Ustadz seperti makan obat 1 hari sampai 4 kali Pak Ustadz. Malam ini semua Masya Allah, saya pun suara saya sudah habis tadi, terkapar di speed. Ini malam nanti bisa apa enggak tahu sih. Hari ini semangat luar biasa. Ini semua kena doa jamaah. Ya Allah, datangkan Ustaz Somad ke Benteng ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Walaupun banjir, jalan putus di Pangkalan Kerinci, lewatkan ya Allah, sebagaimana kau lewatkan Bani Israel bersama Nabi Musa melewati Laut Merah. Sampai saya kemari. Nanti setelah dia sampai di Benteng tausiah, setelah itu terserahlah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli
zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau hatinya lembut, ngomongnya lembut. Kalau hatinya baik, tangannya baik. Kalau hatinya baik, matanya baik. Kalau hatinya jahat, matanya gatal. Itu maka saya dari tadi berada posisinya di sini, nggak pindah-pindah. Kenapa? Inilah yang pertengahan perbatasan laki-laki dan perempuan. Kalau saya terlalu lama di sini, apa kata ibu-ibu? Ustadz ini nggak adil, kok kami nggak dilihat. Kalau saya terlalu lama di sini, dasar Ustadz gatal. Ustadz Somad itu katanya mesti berbudi pekerti, berakhlakul karimah. Dia sendiri membelakangi tuan guru. Saya sebelum berdiri udah bisik duluan, Syekh mohon izin ya, ana maju ke depan. Kata Syekh, tafadhol silakan. Maka saya maju. Coba ulang lagi videonya dari awal. Sebelum maju saya angkat tangan saya 10, kepala saya 1, 11. Saya gini dulu semua. Lalu kemudian semua mereka baru. Seandainya mereka enggak gini, saya gini ceramahnya. Didiklah anak-anak dengan kelembutan. Sekarang banyak anak-anak bahasanya bahasa WhatsApp. Kelas berapa adik? Kelas 5. Sudah berapa hafalan Qur'annya? 30. Kalau kita dulu diajarkan ujungnya harus ada. Udah kelas berapa dek? Kelas 5 Ustadz, kelas 5 bang, kelas 5 kak. Sekarang bahasanya bahasa WhatsApp. Kenapa? Karena belajarnya online. Belajar online selama Covid tahun 2020 sampai 2023. Apa yang terjadi? Anak-anak kita belajar hanya online melalui layanan internet. Atasnya pakai jilbab, pakai baju panjang, pakai celana pendek. Kenapa? Karena tidak sempurna. Maka bapak ibulah pendidikan yang paling baik. Ibu mendidik dengan hati, supaya anak tidak pernah membuat orang sakit hati. Allah, Ustadz Somad itu ngomong jangan nyakitin hati. Dia sendiri kalau ceramah kasar, keras. Abdul Somad ini bukan keras, sound sistemnya mantap. Saya bisa ceramah pakai lembut-lembut, bisa. Jamaah sekalian, mari kita jaga hati dan sampai menyakitkan. Bisa, bukan nggak bisa saya. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Abdul Somad itu kalau ceramah menyinggung perasaan orang, iya tersinggung. Saya cerita narkoba, pemakai narkoba tersinggung. Saya cerita zina, pezina tersinggung. Saya cerita korupsi, yang koruptor tersinggung. Tapi orang benteng tidak tersinggung. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan istiqomah. Perbaiki hati, perindah budi pekerti, perkuat persatuan dan kesatuan. Jangan golput. Jangan hanya beda partai, beda warna, beda pilihan, lalu kelahi. Justru taman itu indah karena bunganya macam-macam. Ini sudah contoh luar biasa. Tapi kelihatan banyaknya warna hijau nampaknya. Ustadz Somad kan sudah punya pilihan ya. Tonton aja di YouTube, lihat di Instagram, lihat di TikTok. Abdul Somad sudah punya pilihan. Yang mau ikut pilihan Abdul Somad, alhamdulillah. Yang nggak mau ikut, saya nggak pernah maksa. Kita semua insya Allah baik. Yang mau kita pilih ini 5. DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, DPRD Provinsi Riau, DPR RI akan kita kirim ke Senayan, DPD Presiden dan Wakil Presiden. Pilih orang yang taat pada Allah, yang takut sama Allah, yang cinta pada Indonesia. Takbir. Kalau ada yang ngasih-ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Kok setuju? Itu duit haram. Jamaah main setuju-setuju aja.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 14 Februari 2024 sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh jangan pulang. Kenapa? Setan banyak bawa amplop. Masjid, zikir, baca Quran, tausiah, habis itu sarapan, bawa sarapan, lontong sayur, lontong pecal, dan seterusnya. Jangan sebut lagi, meleleh air liur. Habis itu jam 8 langsung ke TPS, 5 menit di TPS menentukan 5 tahun nasib bangsa ke depan. Takbir. Terus takbir itu gunanya mengusir setan. Selama perjalanan dari masjid ke TPS datang setan. Kamu jangan ikut Ustaz Somad loh. Allahu Akbar. Siap. Masya Allah, tabarakallah. Tapi jaga persatu. Jangan termakan isu, tetaplah makan isu kok dimakan. Kalau makan isu kentutnya ya isu keluar isu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan bangsa yang baru. Sejak 1945 kita sudah pakai demokrasi. Dulu kita pakai kerajaan namanya Kerajaan Indragiri. Ada dipimpin namanya Sultan. Sultan itu memanggil alim ulama. Salah satunya namanya Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari. Dari cucu cicit Datuk Kelampayan. Sekarang ada pondok pesantren Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Didik anak kita di sana, insya Allah hatinya bersih, ngomongnya bersih, amalnya bersih, dan dia akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, insya Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan pesta demokrasi ini Indonesia tetap aman, tetap damai, tetap terjaga, terpelihara dari huru-hara dan konflik. Bapak-bapak polisi, TNI, Polri diberikan kekuatan karena mereka mendamaikan, mengamankan kita semua. Ini Ustaz Abdul Somad dikawal-kawal di benteng ini, apa enggak aman benteng ini? Aman benteng. Lalu benteng aman kenapa mesti dikawal? Ngelihat tadi kan, aslinya tadi menurut rencana itu mobil parkir di pintu, dari pintu ke sini jalan. Tapi gimana kita mau jalan, serangan mak-mak garis keras. Pak polisi, Pak tentara nggak sanggup mengawal, kita bawa mobilnya masuk sampai ke samping. Untung saya diselamatkan Syekh. Saya pegang tangan Syekh, aman. Ada yang mau salaman, saya bilang kalau enggak habis tangan saya diambil. Kalau yang narik nenek-nenek enggak apa-apa, anak gadis. Ini yang bahaya ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dengan berselawat insya Allah hati kita jadi tenang. Kalau hati kita tenang minum. Kalau hati kita tenang minum gitu. Kalau hati kita tenang, dari darah jantung ke otak ini, otak juga jadi tenang. Kalau otak kita tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang insya Allah. Perbaiki hati, indah budi pekerti, kuatkan persatuan kesatuan menuju negeri puncaknya terakhir, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amerika itu baldatun thayyibatun. Kenapa? Pengangguran aja dikasih tunjangan. Jepang baldatun thayyibatun. Kenapa? Bersih, ikan mas
ikan-ikan yang ada di paritnya. Saya tanya sama jamaah yang datang dari Jepang, kalian sudah lama di Jepang? Udah lama Pak Ustadz. Apa betul ikan koi di parit-parit? Memang betul Pak Ustadz, ikan koi di parit. Ada kalian pancing? Enggak takut Pak Ustadz. Kenapa? Makanannya sampah Pak Ustadz. Bersih, baldatun thayyibatun, tapi belum tentu wa rabbun ghafur. Dia nggak percaya sama Tuhan, ateis, nggak percaya sama Tuhan. Kita sudah wa rabbun ghafur, insyaallah tinggal menuju baldatun thayyibatun. Ini nggak selesai dengan ceramah Bapak Ibu. Ambil contoh masalah judi. Ceramah Abdul Somad dalam masjid. Innamal khamru, khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Selesai keluar dari masjid, orang main judi online. Gak bisa saya larang. Kau main apa? Slot. Saya nggak punya kekuasaan. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan, keluar namanya perda, peraturan daerah. Siapa yang tertangkap main judi masuk penjara. Pak polisi tidak bisa nangkap kalau tidak ada payung hukumnya. Pak polisi tangkap lepas lagi kalau tidak ada undang-undangnya. Siapa yang berjuang di parlemen? Putra putri terbaik Indragiri Hilir kita kirim ke Senayan, kita kirim ke DPRD Provinsi Riau, kita kirim ke Tembilahan untuk berjuang. Mereka juga perjuang amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan mereka yang terpilih nanti betul-betul amanah, insyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa gambarnya gambar Palestina Pak Ustadz? Gambar saudara kita yang sedang teraniaya. Sudah 100 hari 3 bulan masuk bulan keempat, mereka membantai anak-anak. Karena menurut keyakinan mereka, semakin banyak anak-anak yang berdarah yang mati di Palestina, semakin cepat juru selamat datang yang mereka tunggu-tunggu oleh orang Israel. Mereka sedang menantikan juru selamat, Mesias namanya. Mesias itu dalam Islam adalah Dajjal. Mereka menantikan Dajjal. Kita minta lindung dari Dajjal. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Peringatan Isra Mi'raj mengingatkan kita kembali tentang Palestina. Ustadz Abdul Somad tidak pernah kosong sekalipun khutbahnya melainkan mendoakan Palestina. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin. Berapi-api Ustadz mendoakan, jamaahnya berair-air di bawah. Kecuali di benteng. Di benteng jamaahnya tetap semangat. 1 jam saya berdiri, jamaah masih tetap mendongak. Kadang di tempat lain baru 15 menit saya tausiah sudah keluar kuda Nil. Tapi di bentengnya orangnya semangat-semangat. Ini menunjukkan orang benteng memang sudah terbiasa ngaji. Mudah-mudahan ini menular menurun sampai ke anak cucu kita sampai hari kiamat. Allah jaga benteng ini tetap menjadi ahlus sunnah wal jamaah, dijauhkan dari wahabi dan syiah, dijaga dalam iman Islam, selamat daripada ikhtilaf fikih. Kita semua berpegang dalam la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Bersama kita di benteng, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal. Sekarang sudah jam 10 lewat 20, 60 tambah 20, 80 menit kita bersama. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu dari terasa kesemutannya yang luar biasa.
Puncak tablik akbar bukan pada ceramahnya, puncak tablik akbar bukan tausiahnya, puncak tablik akbar ada pada doanya. Kita minta doa dari sahibul fadilah Kiai Haji Andre Gurutta Ul Mukarram, sahibul fadilah Asy-Syaikh Muhammad Idrus Hashim ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.